mengapa tidak populer dalam Islam guru dan murid beliau sallallahu alaihi wasallam sendiri yang adalah sahabat. Bahaya seperti itu tadi, karena di dalam suatu perguruan ini biasanya kefokusan ini sangat mantap frekuensinya, sehingga ini dibagi kadang-kadang pada gurunya. Orang yang belum tahu adzan lillah dan billah, maka dia akan terfokus, terbagi fokus pada Allah dengan gurunya. Ia akan terfokus, terbagi fokusnya. Belum lagi keterbatasan, tidak bisa berkembang ke universalan alam pikirannya, akidahnya, akibat kendala terlingkar, terfokus mungkin pada manusia sama Allah. Ya baik satu segi tidak tanpa Allah mau terjadi, walaupun satu saat Allah mantap kelihatan, tapi satu saat di saat dia melihat gurunya mungkin Allah tidak kelihatan, karena belum ada ajaran yang menuntun arah itu. Alhamdulillah pasti ada ajaran situ, yaitu dengan ajaran billah. Hebat orang berbuat, orang berinisiatif, berjuang, sadar ini yang menggerak inisiatif Allah. Ada inisiatif langkah-langkah demi langkah, sadar in Allah dinati lillah dan billah. Di saat dia ada perkembangan, ada apa, ya sadar yang berbuat Allah, objeknya yang serba Allah yang menggerakkannya. Hanya satu wujud Allah Subhanahu wa taala ini dalam hati. Ada melahiriah ini yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Di dalam akidah ini belum pernah diturunkan kenikmatan doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badah. Padahal barokah ini sangat dibutuhkan. Walaupun maksiat salah, kalau barokah ya berhenti, taubatan nasuha. Apalagi taatnya semakin meningkat dan semakin meningkat. Kalau tidak barokah, walaupun itu mungkin ibadah, mungkin timbul ujub, riya, takabur. Apalagi maksiat semakin menjadinya di barokah. Alhamdulillah barakan katsira. Ada tadbillah dan bilal rasul bi rasul. Qul bisbas. Yu'ti kulladzi haqqin haqqah. Taqdim langsung anfa. Alhamdulillah di samping ajarannya begitu mudah, pemahamannya, penerapannya, walaupunnya beberapa detik. Ada doa yang menunjang, yaitu doa Allahumma barik fima khalaqta wa hadil badah. Ya Allah, untuk semanusia waj'alil anama muslimin bil hidayati li rabbil alamin. Berjuang untuk semua manusia, semua bani Adam para. Bahkan di samping itu mohon ampunan, maghfirah para hati-hati. Ya Rabbana ighfir, ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan selain kami. Ini kalau dijawab panjang sekali, kami, keluarga, anak cucu, saudara, orang tua, tangga, bangsa, umat manusia pada saat itu. Jadi ini doa ini bukan hanya untuk yang bersangkutan yang membaca berdoa, tapi ini untuk umum, yang targetnya adalah kafatan linas dan alamin. Ini satu konstruksi bangunan. Diberjuang untuk siapa? Berjuang untuk sebagai Rasulullah SAW, yaitu kafatan linas alamin para hati-hati. Dan alhamdulillah
Allah memberikan anugerah doa. Allah barik ma khalaqta hadhil balda ya Allah. Wa fi hadhil mujadah ya Allah. Wa ya Rabbana Allah dan seterusnya para hati-hati. Yang pertama sebelum ini dirintis cara perapan hati kosong, hanya fokus Allah, lillah dan seterusnya. Asma-asma, sholawat, asma-asma, ya wahid, ya ahad, ya wajidu, ya jawab, anturikona filujatif, dan seterusnya, watarzukona. Ini semuanya dari Allah yang menggerakkan manusia, itu juga Allah. Di saat manusia sadar, waktu itu Allah berfirman dari hadits kursinya, ikhlas itu syirik setengah daripada syirikku Allah. Yang kusimpen di hati hambaku yang kucintai. Maka di saat orang itu diberi ikhlas walaupun 15 detik berapa hadirin. Itu bukan sepele, itu fadhil yang besar sekali. Allah kun fayakun para hadirin. Menciptakan orang 1000 sejagat pun sama kun fayakun bagi Allah. Di saat pengamal ini ada relevansinya, kefokusan, ketunggalan, tenggelam ke istirah. Ini cara teori sangat mudah. Istighraq itu istighraq wahidiyah. Ada istighraq ahadiyah. Kalau dalam mujadah akhir itu ahadiyah, hanya total satu asa. Kalau wahidiyah ini di samping hanya Allah masih kelihatan lainnya. Satu contoh misalkan kita memandang kapas di dalam kain. Ya fokus kapas, tapi kelihatan kainnya. Ini perpaduan, kesadaran akidah tetap satu kapas. Tapi kain masih kelihatan. Kalau ini mata lahiriah fisik didominasi oleh kain, walaupun sadar yang ada kapas. Ini informasi teman-teman. Tapi kalau hati merasakan kapas, ini yang dominasi adalah kapas bukan kain. Walaupun kain masih terasa kelihatan. Jadi kesimpulannya istighraq itu mudah. Istighraq wahidiyah. Ini teori. Ya maaf, walaupun mudah saya belum bisa. Tapi teori pembuktian akal logika mudah. Merasa hanya kapas. Ini maaf tidak berarti menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Hanya sekedar satu bahan pengamatan, pemahaman, bukan menyamakan.